Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak. Pagi Pak. Ya, pada pagi hari ini Bapak mau menyampaikan materi. Ada yang tahu materi pembelajaran pada pagi hari ini? Belum Pak. Ya, Bapak pada pagi hari ini mau menyampaikan sebuah materi yaitu tentang pembelajaran adab bertamu. Ada yang pernah bertamu di sini? Pernah. Ya mungkin menurut Bapak sudah pernah ya bertamu. Tapi di sini Bapak mau berikan satu pembelajaran untuk adab bertamu dengan yang beradab tamu dengan beradab yang baik ya. Sebelumnya sebelum memulai pelajaran pada pagi ini, mari kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Ya, langsung pembelajaran ya. Oke Pak. Di sini Bapak mau menjelaskan apa itu adab bertamu. Sebelumnya yaitu Bapak mau menjelaskan tentang bertamu. Ya, bertamu yaitu di sini dijelaskan yaitu adalah berkunjung ke rumah orang lain dalam rangka mempererat silaturahmi. Maksudnya orang lain di sini yaitu sanak famili, entah itu teman sekantor, teman bermain, teman seprofesi, dan sebagainya. Bertamu tentu ada maksud dan tujuannya, yaitu antara lain di sini Bapak memasnya itu dengan contohnya seperti menjenguk orang yang sedang sakit, ngobrol-ngobrol biasa, membicarakan bisnis, membicarakan masalah keluarga dan sebagainya. Alasan bertamu di sini yaitu untuk berkunjung ke rumah kerabat atau seseorang itu tidaklah mempunyai persoalan yang penting atau pasti mempunyai permasalahan yang penting untuk meniatkan bertamu tersebut. Ya, bertamu di sini di mata masyarakat atau merupakan tradisi masyarakat yang selalu dilestarikan. Dengan bertamu, seorang bisa menjalin persaudaraan, bahkan dapat menjalin kerjasama dan untuk meringankan berbagai masalah yang dihadapi dalam kehidupan. Bertamu ini sebagai kegiatan yang lazim yang dilakukan oleh masyarakat dalam berbagai tingkatan. Ada kalanya seorang bertamu itu karena ada yang serius, misalnya yaitu mencari solusi atau mencari jalan keluar yang ada dalam problema dalam masyarakat. Di samping itu ada kalanya bertamu hanya sekedar bertandang karena lama tidak bertemu atau berjumpa, ataupun hanya sekedar mampir sejenak. Dengan hal tersebut sehingga menjalinlah suatu persahabatan atau pertemanan yang menjadi kokoh untuk silaturahmi. Ya, bertamu ini merupakan kegiatan hal yang sangat positif ya dalam kehidupan bermasyarakat, dari zaman tradisional maupun sampai zaman sekarang, zaman modern. Untuk menjaga kebiasaan ini tentu diperlukan kesadaran dan pengorbanan untuk semua pihak untuk saling kunjung mengunjungi, maka segala persoalan mudah dilestarikan.
segala urusan mudah dibereskan dan segala masalah mudah diatasi. Dalam hal ini untuk pembelajaran adab bertamu ini yaitu dalam konteks tekstual, yaitu dalam kehidupan sehari-hari ini untuk mendorong para siswa untuk dapat mengaplikasikan pada kehidupan sehari-hari atau di dalam masyarakat seperti halnya yaitu dalam bertamu kita harus meniatkan dengan yang beretikat yang baik. Maksudnya beretikat yang baik di sini yaitu di dalam bertamu hendaknya yang paling penting untuk diperhatikan adalah memiliki niat yang baik, memiliki bermula dari etikat yang baik ini akan mendorong suatu kunjungan atau bertamu ini yaitu senantiasa akan diwarnai dengan rasa kesejukan atau kelembutan pada pihak yang dikunjungi. Bahkan bila bertamu pada ketika kita bertamu pada saudara kita yaitu hanya karena semata-mata rasa ingin cinta karena Allah, itu bukan untuk tujuan yang lainnya. Niscaya Allah Nah di sini ada yaitu maksud di sini Rasulullah pernah bersabda yaitu ada seorang yang berkunjung pada saudaranya di dalam suatu kampung, maka Allah mengirim malaikat untuk mengawasi arah perjalanannya. Ia malaikat bertanya kepadanya, mau kemanakah Anda pergi? Lalu ia menjawab, kepada saudaraku yang ada di kampung ini. Malaikat berkata, apakah dia memiliki nikmat atau rezeki yang akan diberikan kepada engkau? Maka beliau menjawab, tidak, semata-mata saya mencintai karena Allah. Malaikat lalu berkata, sesungguhnya saya diutus oleh Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah mencintamu bagaimana kamu mencintai saudaramu. Sahih Al-Adabul Mufrad nomor 350, Asy-Syahibah nomor 1044. Yang kedua yaitu tidak memberatkan bagi tuan rumah. Jadi bertamu hendaknya bagi seorang tamu berusaha untuk tidak berlama-lama sehingga dapat membuat repot atau menyusahkan tuan rumah. Di sini bagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah, yaitu yang berbunyi, tidak halal bagi seorang muslim untuk tinggal di tempat saudaranya yang kemudian saudaranya itu terjatuh ke dalam perbuatan dosa. Para sahabat bertanya, bagaimana bisa dia menyebabkan saudaranya terjatuh ke dalam perbuatan dosa? Beliau menjawab, dia tinggal di tempat saudaranya, padahal saudaranya tersebut tidak memiliki sesuatu yang bisa disuguhkan kepadanya. Hadis riwayat Muslim Al-Iman An-Nawawi. Bapak lanjut yang ketiga ya. Iya, Pak. 3 yaitu memilih waktu yang berkunjung. Dalam berkunjung ini atau bertamu ini hendaknya kita memilih waktu yang tepat, yaitu memperhatikan waktu dengan cermat. Karena waktu yang kurang tepat terkadang bisa menimbulkan perasaan yang kurang baik dari tuan rumah bahkan tetangganya. Contohnya kita bertamu pada malam hari atau sangat larut-larut malam, itu tidak boleh, itu sangat mengganggu tuan rumah karena sedang tidur istirahat. Misalnya kita mau bertamu itu tidak mau dipikirkan kembali atau memberikan pandai-pandai mengatur waktu untuk bertamu. Yang keempat yaitu meminta izin kepada tuan rumah. Sebelum kita bertamu kita hanya mengabari tuan rumah, kita meminta izin apakah di rumah, apakah kita boleh bertamu seperti perintah Allah dalam firman-Nya, yaitu yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu masuki rumah yang bukan rumahmu sebelum minta izin dan memberi salam pada penghuninya. Yang demikian itu lebih baik bagimu agar kamu selalu ingat. An-Nur ayat 27. Di dalam ayat tersebut Allah memberikan bimbingan kepada kaum mukminin untuk tidak masuki rumah orang lain tanpa seizin penghuninya. Di antara hikmah yang terkandung
dalam ayat tersebut yaitu untuk menjaga pandangan mata. Rasulullah bersabda, meminta izin itu jadikan suatu kewajiban karena untuk menjaga pandangan mata. Yang kelima yaitu menyebutkan keperluannya. Dalam bertamu ini seorang tamu menyebutkan urusan atau keperluan yang kita perlukan pada tuan rumah, supaya tuan rumah lebih perhatian dan menyiapkan diri ke arah tujuan kunjungan tersebut, serta dapat mempertimbangkan dengan waktu atau keperluannya sendiri. Maksudnya di sini yaitu keperluan yang mau bertamu. Misalkan kita mau bertamu pada yang kita temui atau kita kunjungi rumahnya, kita mau menyebutkan keperluan kita bertamu apa ya. Yang pertama yaitu silaturahmi. Ya mungkin bisa silaturahmi menyebutkan memecahkan permasalahan dan sebagainya tersebut. Dan yang keenam ini segera kembali setelah selesai urusannya. Maksudnya yaitu dalam bertamu ketika semua sudah cukup atau sudah waktunya untuk pulang, itu segera kembalilah untuk tidak berlama, segera kembalilah untuk pulang dari rumah yang kita tamui tersebut. Karena apa? Karena termasuk pula adab dalam bertamu yaitu segera kembali bila keperluannya setelah selesai, supaya tidak mengganggu tuan rumah. Sebagaimana penerapan dari kandungan firman Allah, yaitu tetapi jika kalian diundang maka masuklah, dan bila telah selesai maka kembalilah tanpa memperbanyak percakapan. Itu surah Al-Ahzab ayat 53. Ya, ada yang mau ditanyakan anak-anak? Ya Pak. Apakah sudah paham semuanya yang saya Bapak berikan ke materi tadi pagi ini, pada pagi hari ini? Insyaallah. Ya Pak. Ya, apakah masih sehat? Alhamdulillah Pak. Alhamdulillah. Ya, untuk supaya tidak tegang, Bapak beri ice breaking sebentar ya. Iya Pak, Mahmud. Iya Pak. Ya, ice breaking pada pagi hari ini Bapak mau menerapkan tentang senam. Asik. Yes. Ya, maaf. Ya, senam pada pagi hari ini yaitu saya sambil menyanyi, anak-anak menyampaikan maaf bisa kameranya. Anak tirukan ya. Ya Pak. Iya Pak. 1, 2, 3. Kepala, pundak, lutut, kaki, kepala, pundak, lutut, kaki, lutut. Ya, Bapak bawa perasaan sambil tertawa. Karena melihat lucu. Sudah atau lagi? Lagi Pak, seru. Oke. Mulai lagi ya. Lagi ya. Kepala. Ya, saya pikir Bapak cukup ya karena bermain sendiri. Oke, kesimpulan pada materi ini yaitu dalam bertamu kita masih mempunyai adab, tidak selonong atau sendirinya mau seenaknya sendiri. Pasti kita mempunyai satu peraturan atau adab kita untuk bertamu. Untuk apa? Untuk
yang pertama tersebut yaitu untuk itu tadi tidak untuk yang pertama kita juga untuk menjalin silaturahmi dengan baik pada seorang keluarga jauh saudara kita, dan materi ini untuk mengajarkan kita untuk lebih baik lagi supaya kita punya aturan dalam bertamu, karena semua manusia kan harus mempunyai adab sendiri-sendiri dalam melakukan hal sehari-hari atau aktivitas sehari-hari, apalagi ini tadi bertamu. Semoga materi ini bermanfaat bagi anak-anak ya. Iya Pak. Ya, sebelum materi yang saya tutup, apakah ada yang mau dipertanyakan anak-anak? Tidak Pak. Ya, terima kasih. Semoga paham semua dalam materi ini ya. Iya Pak. Oke. Bapak tutup ya. Bila ada tutur kata yang salah mohon dimaafkan ya anak-anak. Iya Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.